Faslun, bermula ini suatu pasal. Arkanul imani, bermula rukun-rukunnya iman. Sittatun, itu ada 6. Antu'mina, yang pertama hendaknya mengimani engkau billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa bil qadari, dan kepada ketentuan, khairihi, baiknya itu qadar, wa syarrihi, dan buruknya itu qadar, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Faslun arkanul silakan, apa maksudnya? Jadi pada pasal ini musannif menjelaskan atau pengarang kitab Syarhin atau ternyata Syekh Salim bin Sumer menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin dikatakan beriman, maka ia harus memenuhi 6 rukun iman. Apa saja yang 6 itu? Yang pertama, antu'mina billahi. Orang yang ingin dikatakan beriman, maka ia harus beriman terlebih dahulu kepada Allah. Artinya bahwa ia harus mempercayai bahwa Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah harus beriman kepada para malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah itu ada banyak, akan tetapi yang wajib diketahui hanya ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, yang kesepuluh malaikat Ridwan. Jadi seluruh malaikat-malaikat Allah itu wajib diimani seseorang apabila ingin dikatakan beriman. Yang ketiga harus mengimani kepada kitab-kitabnya Allah. Ada berapa kitab-kitabnya Allah? Kitab-kitabnya Allah itu jawabannya ada 4. Apa saja yang 4 itu? Yang pertama adalah kitab Zabur, yang dimana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang dimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat harus beriman kepada hari akhir. Seorang yang ingin dikatakan beriman, maka ia harus mempercayai bahwa hari kiamat itu ada. Yang kelima, yang terakhir adalah harus percaya kepada ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepada seorang makhluk, maupun ketentuan itu baik maupun buruk. Karena itu datang dari Allah, maka seorang yang ingin dikatakan beriman wajib mengimani kepada ketentuan yang datang dari Allah. Faslun, kenapa dibaca rofa? Karena jadi khobar mubtada. Khobarnya mubtada. Hukumnya khobar harus rofa. Rofanya faslun pada tanda domah. Kenapa? Domahnya pakai tanda apa enggak? Pakai. Kenapa? Pakai tanda kenapa? Kok enggak dibaca faslu gitu? Kalau faslun itu khobar dan mubtadanya mana? Mubtadanya di mustaqil. Kira-kira apa mubtada? Hada faslun. Hada mubtada, faslun khobar. Baik ya. Kalau dibalik boleh apa enggak? Faslun jadi mubtada, khobarnya ada. Faslun ada gitu. Boleh. Kenapa? Karena faslun ini jadi khobar mubtada. Iya. Enggak, misalnya faslun saya jadikan mubtada. Nah, sedangkan khobarnya itu ada gitu, yang dikira-kira boleh nggak? Kenapa? Sudah. Arkanul iman, kenapa dibaca domah? Kenapa? Arkannya? Iya, arkanul. Karena jadi mubtada hukumnya harus rofa. Rofanya pada tanda apa? Tanda domah. Pada tanda domah. Kenapa? Kenapa pakai tanda domah rofanya? Karena jadi jamak taksir. Nah, domahnya pakai tanwin enggak? Enggak. Kenapa? Karena dibabatkan ke lafaz iman. Iman itu statusnya jadi apa? Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya
Al iman mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Arkanu. Oh, sudah. Mudhof ilaih hukumnya harus khafat. Dikhofatkan oleh mudhof. Jadi yang mengkhofatkan itu adalah apa? Yang mengejarkan dia. Bagi apa? Secara global aja. Yang mengkhofatkan isim ada berapa? 15. Iya. Di antaranya mudhof. Terus apa lagi? Satu huruf khafat. Huruf khafat. Baik ya. Terus sitat itu dibaca apa? Sitatun, sitatan, sitatin. Sitatun. Kenapa? Karena jadi khabar lewat arkan. Khobar dari arkan. Baik, sampai kembali ke iman. Kenapa dari tanwin? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Arkanu kenapa nggak ditanwin? Karena diidofatkan ke Karena arkan. diidofatkan. Sudah. Antumina. Tumina. Tumina kenapa? Karena didasarkan oleh huruf nasab. Dinasabkan oleh huruf A gitu ya. Iya. Sudah. Wa malaikatihi. Malaikat itu mufrad apa jamak apa musanna? Jamak. Mufradnya apa? Malakun. Nah, wa malaikatihi. Kenapa ti dibaca ti? Kasroh. Karena dibatasi. Jamak. Kenapa dibaca khofat? Kenapa dia? Antuk mina billahi wa ma. Wawunya huruf. Wawunya bawah tof. Wawu huruf atau huruf atau wa malaikatihi. Kenapa nggak ditanwin? Karena ada harfinya. Ada isim Isim. domir. Boleh nggak baca wa malaikatin hi? Boleh nggak? Iya. Kenapa? Nggak enak. Iya. Nggak. Kenapa nggak boleh? Coba hi itu statusnya rofa apa nasab apa jar? Hi. Iya. Khabar. Rofa. Kenapa? Karena dia akan khabar billahi. Coba. Itu kan ada billahi wa malaikatihi, sama nggak? Hi sama billahi hi sama wa malaikatihi sama nggak? Sama. Sifat. Berarti billahi itu haknya atau berarti ya? Bukan hak apa? Baik, sudah. Wabil ya dari khairihi. Nah, itu kenapa dibaca khairihi? Kok bukan khairihi? Karena sifat. Jadi sifat. Sifat dari mana? Maka Qadar. Sifat dari qadar. Gitu ya? Iya. Benar, jadi sifat. At-tawafi ada berapa? Isim-isimnya ikut ada berapa? Ada Di antaranya yang kamu tahu. Sifat apa lagi? Naat sama sifat sama ya. Naat terus apa lagi? Atau betul ya, atau terus apa lagi? Badal ya, apa lagi? Nah, coba di antara khairi itu kira-kira atau apa badal apa sifat? Khairi sifat dari sifat. dari qadar. Dari qadar. Ya. Tadi dibaca antukmina. Tukmina itu kalimat apa itu? Kalimat istiwa. Fi'il. Iya. Ila. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madhinya. Aman. Hanya panjang apa pendek? Pendek. Amanah gitu ya. Coba ditasrif gimana? Ditasrif. Amanah yu'minu imanan bahwa amin. Wadaka ma'munun. Nah, kemudian dibaca tukmina. Kenapa enggak tukminu? Karena diperintah nasab oleh nasab. Huruf nasabnya mana? Ada. Ada berapa banyak? Berapa banyak huruf nasab itu? Yang masuk kepada fi'il mudhari. Tiga. Apa? Untuk iman kepada Allah, ini kan termasuk perkara yang sulit meyakini ke orang yang tidak percaya. Tidak percaya, mana buktinya? Untuk meyakini gitu bahwa kita Allah itu ada gitu. Gimana gitu cara? Adanya makhluk. Karena Allah itu makhluk. Adanya makhluk ini menjadi Buktinya bahwa adanya Allah.
orang kan yang belum tahu nih tentang Allah, tentang malaikat, dia nanya gitu ke malaikat itu siapa sih malaikat? Malaikat itu orang perantara Allah. Orang. Bukan orang perantara Allah. Berarti Yang menyampaikan makhluk apa khalik nih? makhluk. Makhluk. Pernah dapat penjelasan tentang malaikat? Siapa itu malaikat? Gitu. Terbaca apa sih di kitab? Dari cahaya. Dari cahaya. Berapa banyak jumlah malaikat? Banyak. Banyak. Tak terhingga. Yang wajib kita imani secara tafsir Ada 10. ada 10. Apa satu-satu ini? Coba. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Batil, Atid, Malik, Mimbar. Masya Allah, ya. Wa kutubi tadi arkibnya jadi tanya panjang lebar sama Pak Kiai. Termasuk ini kalimat mufrad atau kalimat jamak. Yang dimaksud kutubihi di sini kan tadi dibaca tapi kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Berapa banyak dari kitab yang kamu tahu? Ada 4 yang wajib kita imani. Hanya itu apa ada lagi kitab-kitab lain? Mungkin ada. Pernah dengar gitu bahwa ada nabi lain juga yang dapat? Nggak pernah. Yang tahu bahwa ada 4 gitu ya. Baik. Dari sana mana? Oh, belum mana? Belum ya? Enggak dekat Di sini. sini ya. Yang bagi kiainya baca doanya. Bila musyafaat antum orang sini asli apa dari daerah? Hah? Tangerang. Udah lama di situ. Kelas berapa sekarang? Nah, ini secara umum standar. Kalau tadi tidak standar tadi. Ada berapa kali ya? Baik, dari saya cukup aja sih.